Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan, memberi kita kenikmatan, kesehatan zahir dan batin, memberi kita iman, Islam dan istiqomah. Semoga nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita sampai kita menghadap kepadanya husnul khatimah. Kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita, yaitu Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kitab 40 masalah pokok agama. Kalau 40 pokok masalah agama ini kita tahu, maka insya Allah ini sudah bisa dijadikan pegangan bagi kita. Karena nanti di sini ada fikihnya, ada akhlaknya, tauhidnya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang terlewatkan. Yang terlewat tak datang, dengarkan live. Yang bisa datang, jangan tak datang. Kita sampai kepada al-aslu al-khamis, pokok yang kelima, yaitu fil iradah, membahas tentang masalah iradah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang yang terlintas di pikiran kita ini berkehendak ya macam kita. Hari ini Malik maunya beli martabak, besok malam dia lain lagi kehendak dia tu. Besok malam dia namanya nak beli roti bakar. Nanti kehendaknya berubah-ubah, timbul, datang dan pergi. Itu berbeda dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala enggak seperti kehendak manusia. Manusia ini kadang-kadang hari ini kepengin asam pedas, besok kepengin sate. Aduh, ni dah bosan makan daging kambing, sapi. Malam ini aku nak bikin tempe goreng aja lah. Cuma kayaknya malam ini libur, tak ada tempe goreng, tak ada kambing, tak ada sapi. Ada? Ada tempe goreng, ada, alhamdulillah. Ada, ya. Jadi itu kehendak manusia. Kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu, kita jangan berpikir seperti itu. Begitu juga dengan kita bahas kemarin masalah ilmu atau mengetahui. Mengetahuinya manusia dengan Allah berbeda. Kalau mengetahuinya manusia itu ada bodohnya. Dia bodoh dulu baru dia pandai. Hari ini dia tak tahu. Dia belajar. Oh, gitu baru dia tahu. Pertama dia ada bodohnya, ada tidak tahunya, kemudian dia tahu. Jadi ilmunya itu hadis. Jadi tidak azali, tidak semula. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, tahunya Allah itu tidak berawal dari tidak tahu. Itu. Jadi memang Allah memang semula jadi tahu dari zaman azali. Begitu juga dengan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang masih sangat muda-muda belum ada keinginan untuk menikah.
tahun depan dah ngebet. Kan? Itu iradahnya manusia. Allah enggak begitu. Allah itu azali. Azali itu kehendaknya memang sudah semula jadi, bukan hal yang datang baru seperti makhluk. Itu sedikit pembukaan. Kita baca mengikuti kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita mengikuti bahasa tulisan dari beliau. Al-aslu al-khamisu fil iradah wa annahu muridun lil kainat mudabbirun lil hadithat fala yajri fil mulki wal malakut qalilun wala kathirun wala saghirun wala kabirun khairun aw syarrun naf'un aw durrun imanun aw kufrun irfanun aw nukrun fawzun aw khusrun ziyadatun aw nuqsan ta'atun aw isyan illa biqada'ihi wa qadarihi wa hikamihi wa masyiatih wa ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang berkehendak di seluruh alam ini. Itu pokoknya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah berkehendak mulai dulu nih. Bukan baru-baru aja. Umpamanya Allah, ini ada orang waktu kecil Allah berkehendak dia baik, kemudian dah besar berubah. Kehendak Allah nak jadi ini tak usah baik. Enggak begitu. Mudabbirul lil haditsat. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kejadian-kejadian. Semuanya Allah yang ngatur. Tak usah kita, makanya kalau ada kita ilmu tauhid ini kita masukkan ke dalam hati, tak ada rasa kita ni sedih yang berlebihan. Kalau memang Allah ini dah Allah atur, mau gimana lagi? Allah sudah atur. Kan gitu. Wala yajri fil mulki wal malakut katsirun qalilun wala katsirun wala saghirun wala kabirun ila akhiri. Semuanya yang terjadi di alam mulki wal malakut, alam nyata seperti dan alam malakut, alamnya para malaikat. Apakah itu satu hal yang kecil? Apa contoh hal yang kecil? Semut berdebat dengan semut. Dia berdebat, entah ada masalah apa, semut ni dekat lubang, dekat mana, dekat tengah hutan, dia berkelahi. Ini perkara kecil. Itu juga di bawah sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, yang besar, wala saghirun wala kabirun, baik kejadian yang kecil ataupun yang besar, mulai jadi kejadian pecahnya jerawat sampai pecahnya gunung Krakatau, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala atas iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala, mulai yang kecil sampai yang besar Allah yang mengkehendaki. Jadi Allah ini memang maha luar biasa. Khairun aw syarr, yang bagus dan yang tak bagus, itu semuanya juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naf'un aw dhurrun, yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat, yang berbahaya, iman dan kafir, yang diketahui atau yang tidak diketahui, beruntung dan rugi, bertambah dan berkurang, taat dan maksiat, illa biqada'i wa qadari, kecuali dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah semuanya yang ngatur. Satu saja contoh bagaimana Allah tak ngatur. Satu contoh, kita ni ada laki-laki, ada perempuan. Siapa yang ngatur? Kalian ngatur? Mama kalian ngatur? Bapak yang ngatur? Aku anak pertama anak laki-laki, anak kedua anak perempuan, anak ketiga, keempat, kelima laki-laki, perempuan. Yang ngatur gitu bapak yang ngatur? Atau mamanya yang ngatur? Tidak ada yang ngatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti yang gampang saja. Itu bukti yang gampang. Manusia ini hanya ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang yang dikasih anak perempuan, hendaknya laki-laki. Yang hendak anak laki-laki dikasih perempuan. Itu menunjukkan yang berlaku adalah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah yang berlaku, bukan kehendak kita. Jadi kita ni kadang tak perlulah
kita ini terlalu memaksakan kehendak kita. Ketika orang terlalu optimis terhadap kehendaknya, kemampuannya, ketika itu tidak terjadi, dia tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi orang yang stres. Nah, orang yang stres itu karena dia tidak mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahikami wa masyiati, itu semua terjadi atas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ni yang maha tahu kenapa Bapak Fulan ini jadi orang lahir di daerah sini, dari warga negara ini begini-begini, orangnya pendek, yang ini orangnya tinggi, yang ini orangnya pandai, yang ini orangnya tak pandai, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kalau kita nih mikir-mikir untuk kita sendiri, kita ada yang bagus-bagus saja semuanya. Tetapi itu kehendak Allah. Mesti ada hal-hal yang bagus yang kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'akana wa ma lam yakun. Apa yang dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki itu akan maujud, akan ada. Apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Tak akan terjadi. Sekarang macam sekarang nih, time wabah-wabah seperti sekarang ini, pandemi, ini justru keimanan itu harus dikuatkan. Keimanan harus dikuatkan. Itu agak digeser sedikit, jangan di situ, kesanakan sedikit. Kesana sedikit. Malik semuanya tuh, kesana sedikit. Jangan di situ. Geser ke sana lagi. La yakhruju an masyiatihi laftatu nadhirin wala faltatu khatirin. Tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala apa nih? Kedipan orang yang melihat. Ini semua kehendak Allah. Tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aduh, macam mana nih? Ini yang seperti ini jangan kita perdalam dalam sangat. Kita imani, kita percayakan. Karena kalau dipikir dalam, nanti protes Allah nanti lama-lama. Ini berbahaya. Wala faltatu khatirin. Apa yang terlintas di dalam hati ini juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita ni alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ni kasih kita niat bagus. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal huwal mubdi'u al-mu'id. Allah Subhanahu wa taala zat yang mengawali, yang menciptakan dan yang mengembalikan. Al-fa'alul lima yurid, la radda li hukmihi wala mu'aqqiba li qada'ih wala mahraba li abdin an ma'siyatihi illa bi taufiqihi wa rahmatih. Itu kesana lagi lah, kesana lagi. Jauh sana, atas pun boleh. Jangan di situ. Pindah ke atas. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bima'unatihi wa iradatihi. Allah Subhanahu wa taala yang memulai dan Allah yang akan mengembalikan. Allah yang berbuat atas apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wala mahraba li abdin an ma'siyatin illa bi taufiqi wa rahmati. Tidak ada jalan keluar lari dari kemaksiatan bagi seorang hamba kecuali dengan taufik dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Makanya kita bilangnya la haula wala quwata illa billahil aliyil
azim. La haula wala quwata illa billah itu sering kita ucapkan tapi kita banyak tak paham. Maksudnya apa? La haula, tidak ada daya menghindar dari kemaksiatan. Itu maksudnya la haula. Tidak ada daya menghindar dari kemaksiatan. Wala quwata, dan tidak ada daya untuk kuat ibadah, rajin ibadah, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita nih kalau nak keluar dari kemaksiatan, kalau kita kembalikan kepada diri kita tak mampu. Tapi kita minta taufik dari Allah. Ya Allah, aku nih kepengin tobat. Aku ingin keluar dari kemaksiatan ini, mohon taufik ya Allah. Mohon rahmatmu ya Allah. Nggak bisa. Kalau kita nak keluar dari kemaksiatan, kita taruh di pundak kita, aku, maksudnya dikembalikan kepada dia sendiri, bisa keluar dari kemaksiatan ini. Tak bisa ketika kita tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ketika sudah tobat, di situ tidak ada ujub. Nggak ada ujub. Ujub bagaimana? Aku ini mau kalau jadi orang baik karena Allah itu yang memberi aku taufik. Kalau enggak, aku jadi preman, bajingan, tukang bunuh, tukang zina. Tapi ketika Allah memberi aku ini taufik, hidayah, sehingga aku bisa jadi orang baik. Bukan aku yang hebat. Aku tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi aku taufik, hidayah, kekuatan untuk terhindar dari kemaksiatan. Begitu juga wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Harus gitu. Jadi orang nih kalau dia rajin ibadah, dikembalikan kepada Allah. Aku nih tak bisa rajin ibadah nih kalau Allah tak ngasih saya taufik, kekuatan dan rahmatnya. Tak bisa. Kalau gitu mana ada sombong? Gak ada sombong. Aku bisa ibadah rajin, ini Allah memang yang bantu aku. Ini semuanya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri aku rahmat, Allah beri aku taufik, Allah beri aku hidayah, sehingga aku bisa jadi orang yang baik. Jadi tak ada ujub. Tak ada ujub. Nah, jadi kalau dah ujub, amal semuanya hancur. Kenapa? Orang ujub ini berarti dia mengesampingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam hebat-hebatnya dia. Macam hebat-hebatnya. Jadi kadang-kadang kita nih nak menghindar dari kemaksiatan, niatnya, tapi tak selesai-selesai. Ketika itu tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau rajin ibadah, itu harus dikembalikan kepada Allah. Dan mau terlepas dari kemaksiatan, itu juga harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada orang rajin sholat malam, rajin puasa, dia merasa, di kampung nih kayaknya saya yang paling banyak puasanya gitu. Oh, di kampung ini saya lah yang paling rajin taklim nih. Taklim itu tak akan bisa kalian datang di sini nih kalau itu tidak ada taufik, hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dekat perempatan sana, pegang botol, pegang kaleng, cap jangkar, cap singa, minum. Kalau di sini kan atarin. Halal. Ini siapa? Allah pilih kita. Karena Allah memilih kita. Alhamdulillah. Jadi kita, tugas kita ini bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan ditambah. Kita syukur terhadap nikmat hidayah ini yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Untung. Jadi tak ada sombong. Ini tak. Baru dia nak jadi solehah sikit, dah merasa aku itu pekerjaan dia sendiri, perubahan dilakukan sendiri. Nah, ini namanya orang yang tertipu. Itu semuanya tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lawijtama'al insu wal jin wal malaikatu wasyayatin ala ayyuharriku fil alami dzarratan au yuskinuha duna iradatihi wa masyiati ajazu an dzalik. Seandainya manusia, jin, malaikat, setan-setan, mereka ini semuanya berkumpul jadi satu. Kemudian mereka ingin menggerakkan di alam ini, ada namanya dzarrah, perkara kecil. Itu manusia, jin, malaikat, setan itu bersatu ingin menggerakkan dzarrah yang kecil ini. Itu tidak akan pernah terjadi tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan terjadi. Sebentar dzarrah aja tak akan bisa terjadi. Jadi semuanya yang terjadi di dunia ini itu semua atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jadi kalau ada pandemi ini tak galau-galau sangat. Ini bukan main galau, takutnya luar biasa, tapi tak sholat, tak ibadah. Macam mana lah orang ini? Nah, ini salah. Jadi begitulah bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlaku atas segala sesuatu. Wa anna iradatu qa'imatun bi dzati fi jumlati sifati lam yazal kadzalika mausufan biha muridan fil azalihi li wujudil asya fi awqatiha allati qaddaraha wa wujidat fi awqatiha kama arada fil azali fi azalihi min ghairi taqaddumin wala ta'akhur bal waqat ala wafqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabadulin wala taghayyur. Ada yang tanya, apa aja wujud atau bentuk jenis maksiat itu? Pertanyaan dari saudara di medsos, Facebook. Maksiat itu apa saja? Maksiat itu intinya segala sesuatu yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya maksiat. Nah, segala sesuatu yang berlarangan, yang berlawan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya maksiat. Ya. Jangan zina, zina. Disuruh sholat, tak sholat. Disuruh puasa, tak puasa. Jangan bohong, bohong. Jangan nyuri, nyuri. Itu maksudnya. Jadi semua perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua perbuatan yang tidak mengikuti atau tidak mau menuruti larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan justru ditabrak, perintah justru ditinggalkan. Itu semuanya namanya maksiat. Disuruh sholat tak sholat berarti maksiat. Disuruh puasa tak puasa berarti maksiat. Jangan dipikir maksiat itu zina aja, tak sholat itu maksiat. Dikira apa? Tidak sholat itu dosa besar, zina dosa besar. Sama dosa besarnya. Jadi yang namanya maksiat itu bukan kalau larangan saja, tidak. Tidak melakukan perintah itu juga maksiat. Nah, itu juga maksiat. Jadi kemaksiatan itu ada dua sisi. Sisi melanggar larangan, dan yang kedua tidak mentaati perintah, tidak melaksanakan perintah. Itu yang namanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya yang dimaksud dengan kemaksiatan itu. Cuma kadang-kadang itulah kita nih, kebanyakan kemaksiatan itu lebih diarahkan kepada orang yang melanggar larangan-larangan Allah saja. Nah, itu yang disebut maksiat. Dia tak puasa macam tak maksiat, cuma tak puasa saja. Oh, itu maksiat tuh. Orang sudah wajib haji tak haji, maksiat namanya itu. Bukan tidak maksiat. Wajib zakat tak bayar zakat, maksiat. Bukan tidak maksiat. Justru dulu ketika Rasulullah SAW wafat,
ada sekelompok orang, yaitu dari Najd, mereka enggan membayar zakat, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maksiat, tidak mau membayar zakat. Kita lanjutkan. Jadi wa anna iradatu qa'imatun bidzati fil jumlati sifatihi lam yazal kadzalika mausufan biha muridan fi azalihi li wujudil asya' fi awqatiha allati qaddarha ila akhirih. Jadi sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti tadi sudah saya sampaikan sedikit, itu sifatnya azali. Sifatnya azali, bukan sifatnya ini hadis. Hadis ini baru. Kalau kita kehendak kita ini baru. Kemarin tidak berkehendak, sekarang berkehendak. Kemarin tak kepengin kuliah, besok kepengin kuliah. Kemarin belum kepengin nikah, besok kepengin nikah. Kemarin tak kepengin kerja, besok kepengin kerja. Itu iradah yang bukan azali. Tapi Allah Subhanahu wa taala iradanya azali. Sudah semula jadi ada, dan semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu akan terjadi di tempat dan waktu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tak meleset. Memang sudah zaman azali. Bukan Allah tahun ini 2020 Allah nak angkat bupatinya ini. Nanti wakilnya ini, gubernurnya ini, presidennya ini, menterinya ini, anggota dewan ini. Tahun 2021 ada nanti Allah, oh ini tahun 2025 Allah akan ngangkat ini. Baru enggak begitu. Sebelum lahir, sebelum ada apa istilahnya ini? Calonnya, maksudnya sebelum ada calon manusianya ini belum ada, itu kehendak Allah sudah ada. Bibit manusia ini belum ada. Ini sudah dikehendaki Allah, sudah zaman azali dulu. Jadi bukan Allah ini kehendaknya nanti 5 tahun ke depan Allah berkehendak. Siapa tahun ini? Presiden ini, menteri ini, menteri agama ini. Tidak, itu orangnya belum ada, manusia belum ada, dunia belum ada. Itu semuanya sudah ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah ada aturannya dan akan terjadi di waktunya masing-masing. Jadi gitu. Kalau kita kan tak, tahun dulu pilih ini kehendaknya, tahun sekarang pilih ini, besok ganti lagi, tahun sekarang berkawan dengan ini, koalisi ini, nanti koalisi dengan ini. Tengok politiknya nih, kita sekarang nak koalisi dengan siapa nih? Manusia kehendaknya berbolak balik, itu manusia. Allah enggak gitu, mulai zaman azali dah gitu ya gitu sudah, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetap sama sekali tidak berubah. Min ghairi taqaddumin wala ta'akhur. Jadi kehendak Allah ini tidak maju dan tidak mundur. Kapan Allah menetapkan si fulan ini nanti pada tahun sekian dia akan menjadi menteri. Ini tidak akan pernah maju dan mundur, tetap pada waktunya. Bukan kata Allah berubah kehendaknya. Tak jadilah, jangan dialah. Ini orangnya nih agak degil sikit, ganti nih. Enggak gitu. Tapi kehendak ini tidak akan pernah berubah. Sudah Allah tetapkan, ini ya ini yang jadi, ini tak jadi. Yang ini yang menang, yang ini yang kalah. Itu semuanya sudah ada di zaman azali dulu, sebelum bibit kita ini ada, atau kita ini ada, manusia ini ada. Itu semuanya sudah ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak usah bingung siapa nanti, sudah ada tulisannya, tak usah bingung. Kau nak ngotot tak ngotot itu terjadi. Cuman kita tugasnya manusia ini hanyalah ikhtiar kita lakukan dah. Setelah itu tulisan Allah, kehendak Allah itu sudah ada mulai zaman azali. Tak usah bingung. Kadang-kadang orang kalau tak kembalikan kepada Allah gini bingung dah, tak jadi, stres. Saya ketika balik dari Mekah pertama tahun 2013 saya pulang. Salah satu yang paling saya heran di Indonesia, saya baca koran. Telah dibangun rumah sakit khusus caleg gagal. Rumah sakit jiwa khusus caleg gagal. Astagfirullahalazim.
Itu waktu saya mau berangkat tahun 2002 tuh nggak ada tuh. Saya balik 2013, ada pula rumah sakit khusus caleg gagal. Itu dia tidak ngaji akidah, nggak ngaji tauhid. Akhirnya stres. Dia tak tahu kalau engkau memang tahun ini kau tak bakal jadi. Kau nak nangis, nak marah, nak ngamuk, kau tak akan jadi. Kita ini hanya usaha saja. Sudah setelah itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tulisannya tulis. Itu sudah terjadi. Selesai acaranya. Mau bisnis seperti apa? Usahakan begini nanti untungnya sekian. Itu kan kamu yang hitung. Tapi rezekimu itu sudah Allah tentukan. Allah sudah berkehendak di zaman azali kamu mau jadi apa, kamu pada waktu ini nanti kamu akan beruntung atau tidak, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin harus begitu. Itu namanya iman kepada qada qadar. Itu rukun iman loh, bukan tidak rukun iman. Ketika orang rukun iman yang keenamnya ini lemah, maka dia di dunia ini akan menjadi orang yang hidup susah. Ngeluh aja, nasib sial aja katanya. Sial, karena tidak dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala di zaman azali. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kepada kita ini semuanya baik. Allah menghendaki baik kepada kita semuanya ini. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW termasuk tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu. Mulai zaman azali nih. Mulai zaman azali ada tanda-tanda siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini pegang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini kan berkehendak mulai zaman azali nih. Sebelum kita ada, bibit kita ada, Nabi Adam belum ada, itu sudah ada kan Allah. Terus tandanya apa sih? Orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dipahamkan tentang masalah agama. Berarti apa? Siapa tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai zaman azali? Yaitu orang yang suka ilmu agama. Itu tanda-tandanya orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus jadi santri sampai mati. Jangan sampai nanti putus tengah jalan, dimakan serigala. Kata Rasulullah, domba yang dimakan serigala adalah domba yang keluar dari kelompoknya. Dia akan dimakan serigala. Jadi tanda-tanda ini lepas darinya. Tanda-tanda yufaqihu fiddin, dah tak mau ngaji lagi, lama dia merasa pandai lah. Ini tanda-tanda ini jangan sampai lepas sama diri kita. Kita harus pegang ini. Makanya kata Rasulullah, talabul ilmi minal mahdi ilallah di tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Enggak boleh lepas ilmu ini, karena ini tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus begitu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita lihat, tengok orang yang suka agama, banyak apa sedikit? Lebih sedikit. Itu berarti manusia pilihan Allah. Sudah jelas. Yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala akan bernasib baik. Nah, itu kita jaga betul-betul tanda ini, jangan sampai lepas dari diri kita. Bal waqa'at ala wafqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabadulin wala taghayyur. Semua yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala di zaman azali itu akan terjadi sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada pergantian dan perubahan. Enggak ada perubahan, enggak ada pergantian. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian, mesti akan terjadi. Kalau kita ini kadang-kadang kebijaksanaan, contoh, kadang-kadang
berbalik-balik. Hari ini gini, besok gini, bulan ini begini, bulan depan begini. Allah nggak gitu. Kehendak Allah ini tetap, tidak akan pernah berubah. Maju tidak, mundur tidak, pokoknya tak berubah pun tidak. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir. Makanya kehendak Allah ini sudah jelas tadi. Kalau kita mau menjaga ilmu ini, selalu belajar, itu berarti kita insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertanyaan, Assalamualaikum Buya, izin bertanya kan, kalau apa yang dah ditakdirkan Allah pasti terjadi dan tidak bisa dirubah, tapi kan ada yang cakap kalau menjaga silaturahim bisa memanjangkan umur, sehingga kita tahu misal kalau ditakdirkan kita mati besok, sedangkan kita tahu, sedang kita tak tahu lah maksudnya. Sedangkan kita tak tahu misal kalau ditakdirkan kita mati besok, tidak bisa dirubah. Bagaimana cara kita menyikapinya, Buya? Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, yang ingin rezekinya diluaskan, yang ingin umurnya dipanjangkan, maka hendaklah memperbanyak silaturahim. Nah, jadi satu, ini semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda. Iradah Allah dengan iradah manusia ini berbeda. Sekarang siapa yang tahu tulisannya ini seperti apa? Kan tidak ada yang tahu. Terus ketika seorang itu silaturahim ditambah umurnya, atau ulama berbeda-beda, ada yang mengatakan umurnya betul-betul ditambah, ada yang mengatakan keberkahan umurnya ditambah. Jadi dia umurnya tetap 40 tahun, tapi yang mestinya cuma untuk hura-hura aja, main motor, lalai ibadah, terus main futsal, tidak sholat dan lain sebagainya, habis untuk seperti itu. Tapi ketika dia mau silaturahim, waktu itu digunakan jadi untuk ngaji, suka zikir, suka taklim. Ini namanya umur yang berkah. Ada ulama mengatakan memang betul-betul bertambah. Sekarang kalau memang betul-betul bertambah, apakah itu merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Menambah umur itu kan takdir Allah juga. Nah, kita kan tulisan aslinya kan kita tidak tahu. Tulisan aslinya kita tidak tahu. Makanya kalau ilmu tauhid yang seperti ini sebetulnya kita tidak usah terlalu mendalam. Kalau kita teruskan ke dalam, nanti lama-lama akan memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita menjaga adab, ya. Nah, intinya begitu. Jadi yang seperti ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ditambah umurnya betul, ada yang mengatakan umur tetap karena sudah ajalnya, ya sudah mati ya tetap mati. Cuma keberkahannya yang ditambah. Jadi dia jadi orang soleh dan sebagainya, rezekinya berkah, rezekinya jadi berkah. Kalau tidak, rezekinya dapatnya dari hantu, habis buat setan. Nah, paham enggak? Dapatnya dari haram dibuang untuk yang haram. Jadi tidak berkah. Tapi berkah silaturahim, rezekinya jadi berkah, dapat rezeki yang halal, dapat rezeki yang berkah. Itu diantaranya. Dan memang sebagian ulama mengatakan memang betul-betul rezeki itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun memang betul ditambah, apakah itu merubah takdir? Kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah menambah itu juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan begitu. Jadi hakikatnya masalahnya ini kita tak nampak. Takdir itu tidak nampak. Kalau nampak ya, umur aku betapa betul. Itu baru. Nah, jadi yang seperti ini terjadi memang semacam perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang penting apa? Kata Rasulullah SAW, faqala i'malu. Itu aja tugas kita, kata Rasulullah. Beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan terhadap urusan yang dia diciptakan untuk itu, kata Rasulullah SAW. Jadi kita ini amal aja. Insya Allah Allah ini menghendaki kita
menjadi orang-orang yang bernasib baik. Allah nanti akan mudahkan. Allah itu akan mudah. Jangan tinggalkan amal. Intinya begitu. Tugas kita ini beramal. Jangan kita hanya ngitung-ngitung ini macam mana nanti ini macam mana, cuma ngitung-ngitung. Nah, tidak begitu. Pokoknya beramal sajalah. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita tinggalkan. Ya, kita yakin kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Rasa begitu. Sedikit lagi dabbarul umura bila tartibil afkar wa tarabbusiz zaman falidzalika la yuzghiluhu sya'nun an sya'nin subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur urusan itu tanpa ada orang seperti kita ini pikir dulu. Ini ada permasalahan begini-begini, macam mana kita nak ngatur? Diam dulu, berpikir dulu. Macam mana ya caranya ya? Oh, ini begini. Ini begini, ini begini, ini begini. Biar tidak berantakan kita harus begini-begini. Diatur, dipikir. Pakai pikir dulu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatur seluruh alam ini tak ada pakai pikir. Tidak ada pakai pikir macam manusia. Nih, kalau pikir maksud nanti Allah pening macam mana? Kacau nih budak-budak muda-muda karimu nih, pening. Mikir, Allah mikir. Allah ngatur tak pakai mikir seperti manusia. Mikir itu nanti kalau pening berarti Allah lemah. Tak seperti kalau kita kan banyak mikir. Apalagi orang-orang yang malas-malas nih, kalau udah kena ujian matematika bingung dia. Aduh macam mana ngitung butang. A B C D E. A B B. Hitung lagi apa lagi? Hitung lagi butang. Macam-macam, pusing kepalanya. Dipikir macam mana ngatur. Itu manusia. Allah tak ada mikir, tak ada pusing. Allah Maha Kuasa. Ngatur gitu aja. Karena segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tak seperti kita. Hambanya. Kita ini makhluk yang sangat lemah. Makhluk yang sangat lemah. I'lam anna hadzal maqam mazallatul aqdam. Laqad zallat fi aqdamul aktsarin li'anna tamama tahqiqihi mustamiddun min tayyaril bahril azimin wara'a bahri tauhid wa hum yatlubunahu bil bahsi wal jidal. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tengok kata Imam, ketahuilah bahwa sesungguhnya pembahasan ini katanya adalah tempat tergelincirnya kaki-kaki. Pembahasan ini tempat tergelincirnya kaki-kaki. Maksudnya banyak orang tergelincir kalau membahas masalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Masa orang berzina itu kehendak Allah? Kan gitu. Katanya Allah berkehendak sesuatu. Ini ada orang mencuri, Allah berarti menghendaki mencuri. Ini berzina berarti Allah menghendaki berzina. Ini membunuh berarti Allah menghendaki membunuh. Katanya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ini namanya mazallatul aqdam. Banyak orang tergelincir di sini. Dia akan terjerumus kepada jidal. Dia akan terjerumus kepada perdebatan. Menurut saya begini, menurut saya begini, ini begini, ini begini. Berjidal. Ini bukan untuk dijidalkan. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Tapi ini garis besarnya yang kita sampaikan oleh para ulama. Para ulama tidak sampai membahas yang seperti itu. Kalau gitu Allah tak adil lah. Masa Allah menghendaki ini berzina kemudian Allah itu hukum? Kau jangan bilang begitu. Ini semua yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hikam. Ada hikam, ada hikmahnya, semuanya ada. Allah ini maha adil, itu yang paling penting. Allah itu maha adil. Allah itu sangat adil. Allah tidak akan pernah berlaku zalim kepada hambanya. Makanya ketika ada orang bermaksiat dan begini, jangan lantas kita ini langsung, oh itu kan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Jangan begitu. Maksudnya dalam arti kita ini, pemahaman kita ini terbatas. Kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tahu. Tetapi jangan Allah yang disalahkan. Aku nih berzina, Allah yang menghendaki. Ini ada cerita. Ada cerita seorang pencuri. Ini pencuri ini dia belajar tauhid juga. Dia suatu malam dia mencuri nih ke rumah orang. Sampai mencuri malam-malam tuan rumah dia santri juga.
Pencuri ini juga belajar juga dia, belajar tauhid juga. Ketahuan dia mencuri, tuan rumah tahu, ditangkap sama tuan rumah. Mau dipukul sama tuan rumah nih. Kata si pencuri, kenapa kau pukul aku? Bukankah aku mencuri ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata yang punya rumah, iya pula, kita ngaji tauhid gitu memang, kata Ustaz, kata Syekh gitu. Iya pula, betul pula, kata pencuri ini. Betul pula, nggak bilang, ayo dah pergilah balik. Balik, selamat pencuri, balik. Ya, tiba-tiba besok datang lagi pencuri ini. Masuk ke rumah, nyuri lagi, ketangkap lagi, nak pukul. Tunggu, jangan pukul aku. Kenapa? Bukankah aku ini mencuri atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia tahu tuan rumahnya ini santri, cuma ngajinya kurang paham. Katanya kan? Katanya, iya pula, engkau kehendak Allah, masa aku pukul? Engkau mencuri bukan kehendak kau sendiri. Ah, udahlah, balik. Akhirnya tuan rumah ini bingung, aku nak macam mana kalau dia curi tiap hari macam gini? Macam mana jalan keluar? Pergilah pergi ke tempat syekhnya. Ya Syekh, ini kejadian nih, setiap malam ini pencuri datang. Dah ketangkap, saya nak pukul, katanya ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah, jadi saya tak bisa mukul. Apa kata Syekh? Besok malam, kalau dia datang, kau pukul dia. Pukul saja. Oke. Kalau kau dah pukul, lantas kalau dia tanya, kenapa kau pukul aku? Kau bilang, tunggu jawabannya nanti. Besok malam datang lagi pencuri itu. Udah dikasih ilmu sama saya, ilmu baru. Kasih ilmu, kotak, ketangkap dia. Ketangkap sama tuan rumahnya nih. Mau dipukul. Kenapa kau nak pukul aku? Bukan aku mencuri kan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mau tahu tuan rumah nih, kata saja pukul saja, pukul. Wah, pukul. Kenapa kau pukul aku? Bukankah aku ini mencuri kehendak Allah? Aku mukul kau juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata, alamak, hancurlah di babak belur. Begitu, itu namanya tauhid. Seperti itu. Makanya kita tidak bisa pakai matematika itu tidak bisa. Ini berzina kan kehendak Allah. Nah kalau gitu untuk apa dihukum? Terus kalau engkau zina aku pukul, ini kehendak Allah enggak nih saya pukul? Rahasianya ini yang tahu persis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dikasih ilmu sedikit sekali. Sedikit sekali. Jangan dikira ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini bisa untuk menghukumi Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, seperti contoh seperti ini tadi. Katanya ajal itu sudah tetap. Macam mana orang silaturahim kok umurnya ditambah? Engkau ini memang penjidal, engkau ini memang tukang apa namanya ini, suka berdebat kan ya? Debat. Terus sampai kepada tahap yang tadilah orang-orang yang melakukan kejahatan semua kehendak Allah. Kenapa orang kok dimasukkan ke neraka? Wong Allah yang menghendaki. Ini tak boleh, bilang begitu. Dalam arti karena ilmu yang kita punya ilmu ini itu sangat sedikit. Hikmah di balik itu semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Jadi kenapa sekarang orang berzina kok dihukum? Dihukum itu juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dia selamat dan lain sebagainya. Intinya maksudnya apa? Ketika kita belajar tentang iradatullah ini, nomor satu, kita ini menjadi orang yang selalu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Kita ini jadi tenang, jadi kita beriman kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita akan bisa menerima, enggak protes. Kita ini tidak galau, terlalu susah, tidak. Kita terima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini Maha Adil. Jangan sampai terlintas di hati kita macam mana Allah ini berarti tak adil lah. Dia menghendaki kemaksiatan, kemudian orang ini dihukum, kemudian masukkan neraka. Ini salah. Jadi ada rahasia-rahasia di situ yang kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Ya, kenapa itu terjadi? Itu ada rahasia-rahasia Allah. Ilmu yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sangat kecil-kecil sekali. Yang jelas pada prinsipnya Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguh aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Allah tak pernah berbuat zalim. Tak pernah berbuat zalim. Tak pernah Allah ini nak merugikan hambanya. Ini dimasukkan neraka. Kok bisa gini nih? Itu memang sudah ada haknya dia masuk neraka. Ada kesalahannya dan lain sebagainya. Allah tak akan pernah berbuat
zalim. Itu saja. Allah itu Maha Adil. Kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang masalah iradah ini kata Imam Ghazali, banyak sekali orang-orang yang tergelincir. Banyak orang yang tergelincir. Di anna tamam tahqiqi mustamidun min tayaril bahril azim wa ra'a bahrit tauhid. Jadi kenapa? Karena sesungguhnya kebenaran yang seperti ini akan diambil dari aliran laut yang maha besar di bawah lautnya tauhid. Ya maksudnya ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Sehingga kalau menurut kita kayaknya ini kok macam gimana ya, ini macam tak adil ya gini. Itu bukan berarti Allah tidak adil, tetapi karena kita ada hal-hal yang kita tidak tahu di lautan tauhid yang maha luas itu. Wa hum yatlubunahu bil bahsi wal jidal. Dan orang-orang mereka ini, orang-orang yang seperti itu, mereka suka membahas dan mereka suka berdebat. Jadi kalau ilmu tauhid itu jangan diperdebatkan, jangan. Kadang-kadang yang paling kritis ini biasanya mahasiswa. Semua nak ditanyakan, kalau ini begini macam mana begini, begini. Oh, mahasiswa ini sering begitu, lepas dia. Apalagi yang tidak dibimbing oleh seorang guru murabbi. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah dia mendapat petunjuk kecuali dia diberi perdebatan. Maksudnya apa? Orang kalau suka berdebat maka dia akan kehilangan hidayah. Orang kalau udah debat nanti itu kemana-mana tuh, kemana-mana didebat-debatkan. Jangan sampai. Jadi tradisi berdebat tentang ilmu tauhid itu tidak baik. Kata Rasulullah, madalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah dia mendapat petunjuk kecuali dia diberi perdebatan. Kalau udah dapat petunjuk sudah, jangan suka berdebat urusan tauhid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya agar menjadi hamba-hambanya yang taat, yang istiqomah, beriman, Islam sampai akhir hayat, diberi husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, apa tuh? Mau dikoreksi kalau salah gitu ya. Saya pernah baca artikel tentang ruqyah. Dalam artikel tersebut bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa pengaruh penyakit ain. Penyakit ain itu benar-benar ada. Ya. Maka jika ada yang bisa mendalami tabir, yaitu adalah penyakit ain tersebut. Saya pernah baca seperti itu, ya, apakah itu benar? Terus dalam artikel tersebut juga dibilang hadis riwayat Al-Bukhari, setelah banyak dari umatku yang mati, yang meninggal atas takdir Allah dan kepada Allah, setelah itu dari ain tersebut. Jadi sebenarnya dalam kehendak, dalam pembahasan malam ini kita tentang kehendak. Kehendak apa itu? Apakah ain itu termasuk kehendak Allah juga? Iya. Iya. Jadi semuanya yang terjadi, baik itu kecil, baik itu besar, semuanya ya, baik kecil, baik yang besar, baik apa yang tersembunyi, yang nampak dan tidak nampak, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sakit ain ya kehendak Allah, enggak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya banyak tetapi matinya tetap satu. Tetap satu. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis disebutkan menciptakan 99 sebab kematian bagi seorang hamba. Kalau itu semuanya meleset, masih ada satu yang tidak bisa meleset, yaitu tua. Mati juga akhirnya sama. Jadi kita ini memang pokoknya tidak pernah bisa lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya cuman begini,
Yang seperti itu nanti kalau diperdalam akan terjadi perdebatan. Itu yang tidak bagus. Jadi kita tetap kepada global, tetap kepada definisi dasar bahwa semuanya yang terjadi itu adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperdalam lagi nanti, kalau gitu ini zina, ini ke dalam, berarti gimana nanti kalau dimasukkan neraka? Ini sudah masuk ke dalam arena perjidalan. Itu rahasia Allah. Allah itu maha adil. Kayaknya kok nggak adil. Itu menurut kacamata kita. Kita tidak tahu hakikatnya itu seperti apa. Yang jelas, yang bisa jadikan pegangan patokan, Allah itu sudah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Allah tidak akan pernah berlaku zalim. Tapi karena hamba itulah, perbuatan hamba dia itulah yang menyebabkan dia akan menjadi orang yang celaka nanti di akhir. Kenapa kok dia berzina, kenapa kok dia mencuri dan lain sebagainya. Itu semuanya mesti ada rahasia-rahasia yang kadang-kadang menurut kita ini macam kok zalim Allah. Kenapa begitu? Itu kan secara bahasa saja. Jadi maksudnya kita kembali lagi kepada hadis Rasulullah, madalla qaumun ba'da hudan ila utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk. Apa tidak bahaya? Setelah mendapat petunjuk, jaga petunjuk ini. Jangan kau gunakan untuk berjidal. Ini jidal. Dari dulu tak pernah ada sibuk di zaman sahabat. Allah di atas langit, di bawah langit, tak tahu. Tak ada orang sibuk. Jadi sumastawa ala ars dulu sahabat biasa-biasa, sekarang jadi perdebatan. Mulai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tak ada orang debat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sumastawa 'alal arsy. Biasa para sahabat tuh. Dia cuma menerima begitu dan tidak terlalu mempermasalahkan yang dirumitkan. Akhirnya kalau di atas langit betul macam mana? Gini. Maksudnya nih terjadilah perdebatan yang tidak pantas sebetulnya. Nah, itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena orang yang mengangkat ke permukaan ini, dulu yang seperti ini tidak ada di zaman sahabat, diangkat ke atas tidak ada. Terus maksudnya apa kok itu diangkat ke atas? Para sahabat dulu sumastawa al baca Quran, sumastawa al ars, ar-Rahmanu arsy istawa, ya baca Quran begitu saja. Nah, mereka tidak langsung berarti gini dipikir secara akalnya. Akhirnya timbullah perdebatan karena di satu sisi ini pemahaman yang seperti yang harus dibetulkan, harus diluruskan. Kalau dibiarkan nanti akan bermasalah, akan menyesatkan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali banyak terpeleset kaki terpeleset ini, setelah berkata betulnya apakah yang dimaksud dari kaulah Gusti Allah itu tabwid yang ter-14 itu. Dari kaulah Gusti Allah. Itu sebetulnya kita nih ada satu hal, syariat ini menjadi satu timbangan, ya. Syariat itu menjadi timbangan. Kalau tidak cocok dengan syariat maka dihukumi salah. Hakikat wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kalau kita untuk menghubungi, kalau orang dihukumi secara syariat tak betul, ya sudah salah, dia nggak bisa salah. Nah, karena kadang-kadang ada satu perkara yang memang tidak bisa disampaikan untuk orang awam. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, kalaulah aku sampaikan semua yang aku tahu maka leherku ini akan dipotong. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang tidak bisa di-share untuk orang awam. Itu kata Sayyidina Ali, kalau aku sampaikan semua ilmu yang aku tahu, maka leherku ini akan dipotong. Itu contoh. Jadi intinya kalau urusan yang seperti itu memang dihukumi secara syariat ini salah, ya sudah salah, jangan dipakai. Untuk menyelamatkan orang banyak, orang awam pada umumnya, ya, seperti itu. Ya itu diantara hal-hal yang ya sebetulnya kita tidak usah melakukan hal tersebut kalau kita tidak pasti secara syariatnya, nggak usah ikut-ikut seperti itu. Wallahu alam, walaupun hakikatnya wallahu alam, tapi kita tetap ikut syariat saja. Kita tetap ikut syariat, ya, jangan sampai ikut aliran yang macam-macam, ya. Karena syariat ini menjadi timbangan. Adapun hakikat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin wallahu alam, mungkin dia wallahu alam, tapi kita tidak boleh ikuti.
Karena kita cuma harus ikut syariat, tidak boleh ke sana. Itu begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.